Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Selamat menunaikan hak demokrasinya karena pada saat video ini dibuat, Indonesia sedang mengalami atau sedang mengadakan pilkada serentak satu negara. Baik, video ini saya buat untuk mengganti perkuliahan nanti di hari Kamis tanggal 28 November 2024. Jadi dalam hari itu di kampus kita tercinta sedang ada wisuda dan saya rasa tidak akan kondusif karena nanti akan banyak orang di sini, akan banyak orang baru lalang, kemudian instruksi dari fakultas, kemudian juga dari universitas. Perkuliahan jam pertama sampai ketiga itu nanti di online kan, karena beberapa dari kalian juga sudah ada yang mudik, makanya saya buat video pembelajaran untuk pengganti kuliah besok. Oke, di pertemuan ke-13 saya akan membahas tentang proses produksi buku antologi. Jadi ini nanti akan berkaitan dengan esai-esai yang kalian buat di minggu lalu dan akan kalian teruskan langkah-langkah produksinya seperti apa. Pertama, yang harus saya pastikan adalah kalian semua sudah membuat esai dengan topik yang sudah kita bagi sebelumnya. Jadi saya ingin di pertemuan ini atau di minggu ini teman-teman sudah selesai semua membuat esainya, kemudian kita akan masuk ke proses produksi. Pertama, proses produksi itu dimulai dari penugasan kelompok besar karena saya sudah bagi 4 penugasan ini. Pertama ada tugas sebagai koordinator, kemudian ada tugas sebagai layouter, kemudian ada tugas sebagai editor, dan tugas keempat itu kalian punya langkah kerja sebagai desainer. Pertama kan saya jelaskan dulu koordinator itu maksudnya seperti apa. Pertama, koordinator saya inginnya karena kalian ini lebih dari 30 orang ya untuk yang ekonomi syariah, kemudian untuk perbankan syariah itu ada di tingkat 20-an. Jadi untuk koordinator itu paling tidak ada satu kepalanya, kemudian ada beberapa anggotanya. Jadi di sini saya list 3 sampai 4 orang atau sesuai kebutuhan kalian karena nantinya koordinator ini punya tugas untuk membuat timeline, pengumpulan esai. Misalnya di minggu ini semua esai harus selesai. Jadi teman-teman silakan kumpulkan ke koordinator. Kemudian koordinator, karena ini bentuknya tim kecil, saya ingin teman-teman koordinator itu membuat antologi judul, membuat judul antologi. Jadi dari esai-esai kalian yang sangat beragam itu kemudian harus ada judul besar untuk buku itu apa. Kemudian selain itu tugas koordinator juga menyortir esai sesuai dengan tema dan topik. Maksudnya di sini karena misalnya di perbankan syariah ada yang bahas tentang A lebih dari satu, maka itu akan diklasifikasikan ya biar nanti urutan dalam antologi itu jelas. Misalnya halaman berapa sampai halaman berapa itu bahas tentang riba, halaman berapa sampai halaman berapa bahas tentang perbandingan bank konvensional versus bank syariah begitu. Kemudian ini tugas terakhir, ini sebetulnya bukan tugas terakhir ya. Jadi setelah teman-teman koordinator itu sudah membuat judul besarnya, judul tersebut bisa dilempar ke desainer cover. Jadi setelah judul selesai bisa dikirimkan ke desainer agar teman-teman yang menjadi desainer itu bisa lebih cepat membuat covernya. Ini untuk beberapa tugas koordinator. Misalnya ada hal-hal yang nanti di luar dari poin-poin yang saya jabarkan juga itu kondisional nanti dilakukan seperti apa. Kemudian koordinator juga paling tidak berhak menagih naskah kepada orang-orang yang belum. Jadi saya berharap teman-teman yang tidak terlibat secara aktif dalam tim produksi ini membantu teman-teman yang lain karena teman-teman tim produksi ini sudah sangat berjasa ingin mengakomodir UAS kalian. Jadi sukses atau tidaknya teman-teman tim produksi itu tergantung juga dengan kalian mau diatur seperti apa. Kalau misalnya suksesnya tim produksi, berarti nanti berakibat dengan nilai kalian. Karena bisa jadi tim produksi itu sudah sukses, kemudian dapat nilai 90, maka satu kelas itu nilai 90. Gitu. Makanya silakan yang tidak terlibat, saya ingin kalian bersifat kooperatif dan sportif. Seperti itu. Kemudian kedua itu ada layouter. Jadi layouter itu tidak perlu banyak-banyak ya, karena layouter nanti akan kerjanya sebetulnya lebih cepat ya, karena melayout itu biasanya kalau saya melayout
naskah itu kurang dari 2 jam sih sudah bisa kalau memang tidak sedang mengerjakan apa-apa. Jadi cukup 1 sampai 2 saja. Layouter di sini tugasnya untuk mengubah tata letak, kemudian membuat margin buku, menentukan font style buku, membuat bab dan subbab, membuat daftar isi otomatis, kemudian membuat nomor halaman. Untuk layouter ini cukup banyak tugasnya, dalam artian tahapan layoutnya cukup banyak, cuma di sini orangnya sedikit. Jadi ini kenapa begitu? Karena biar nanti layoutan kalian itu tidak tidak apa ya, tidak banyak campur tangan ya, karena layouter ini butuh butuh suatu hal yang sifatnya istiqomah. Jadi kalau misal menggunakan itu ya itu tidak gonta-ganti. Misalnya di sini saya tampilkan, ini saya tampilkan hasil layoutan saya. Nah, misalnya gini, ini satu buku yang saya layout, kebetulan ini punya dosen di UIN, Ibu Dr. Noasmaya MA, pengembangan diri santri dalam Islam. Misalnya kita bisa lihat dalam layout itu biasanya saya akan menggunakan cover di awal, kemudian ini ada cover judul ini yang saya gerak-gerakkan. Kemudian di halaman 4 ini dikenal biasanya kalau istilah awamnya itu ada halaman Perancis. Kalau dalam penerbitan buku itu biasa saya nyebutnya sebagai kolofon. Kemudian setelah kolofon ada prakata. Prakata ini berbeda dengan kata pengantar ya teman-teman. Jadi prakata ini ditulis oleh penulisnya sendiri, tapi kalau kata pengantar itu ditulis oleh orang lain yang memberikan pengantar tentang buku ini. Jadi beda. Kemudian ini daftar isi, jadi nanti teman-teman layouter itu paling tidak orang yang memang sudah punya kemampuan expert ya di Microsoft Word. Jadi ini sudah bisa buat daftar isi otomatis, kemudian kita masuk ke pendahuluan misalnya. Nah, di sini halaman 1 ini jelas ya, ini saya perbesar. Halaman 1 di sini atau halaman ganjil harus ada di sebelah kanan. Kemudian halaman genap itu harus ada di sebelah kiri. Ini terkait dengan header footer. Jadi bisa dituliskan nama, kemudian nama judul buku. Nanti kalian juga begitu. Judul buku, kemudian nama ini bisa diganti jadi nama kelas gitu. Untuk layout, ini teman-teman bisa di margin. Ini di custom saja. Kemudian di multiple page. Nah, di multiple page ini teman-teman klik yang mirror margin. Biasanya kan yang normal. Ini kalian klik yang mirror margin. Ini untuk pengaturan, ini sudah saya share di PowerPoint ya. Nanti setelah ini PowerPoint-nya saya bagikan. Kenapa harus mirror margin? Karena untuk percetakan buku itu sifatnya bolak-balik. Jadi akan dicetak dua sisi sekaligus. Beda dengan makalah. Kalau makalah kan satu sisi cukup selesai. Jadi teman-teman nanti silakan buat daftar isinya. Kemudian jangan lupa teman-teman juga membuat tentang penulis. Ini sifatnya biografi cuma dituliskan secara narasi. Ini silakan teman-teman koordinator untuk koordinasi dengan teman-teman kelasnya. Jadi saya mengharapkan kalau satu kelas itu ada yang menuliskan biografinya itu menggunakan foto, berarti semua harus pakai foto. Jangan sampai ada yang tidak pakai foto, nanti kan dilihat juga kurang menarik. Kalau tidak ada yang pakai foto, berarti semua tidak pakai foto. Ini nanti kesepakatan kalian. Ini terkait dengan layout. Jadi nanti teman-teman bikin bab, bikin subbab, maksudnya itu bab begini. Nah, ini ada prakata. Prakata ini disebut sebagai bab. Daftar isi juga bab, pendahuluan bab. Nah, yang disebut dengan subbab ini ada di sini. Misalnya babnya pengertian dan konsep diri santri. Kemudian subbabnya ada pengertian dan hakikat santri. Nanti kalian kontekstualisasikan dengan esai kalian. Jadi silakan dipelajari. Nanti kalau misalnya butuh konsultasi, saya siap 24 jam membalas pesan kalian. Cuma kalau kalian balas
kirim pesan ke saya tengah malam, ya nanti akan saya jawab ketika saya bangun tidur gitu. Ini untuk penugasan layouter ya tadi. Kemudian ada juga penugasan editor. Jadi editor itu karena ini naskah kalian cukup banyak, misalnya asumsikan kalian itu 40 orang, satu orang itu 4 halaman, berarti akan ada 160 halaman. 160 halaman versi A4. Kalau sudah di layout ke versi A5 itu bisa jadi 2 kali lipatnya, bisa jadi sekitar 200-an. Makanya butuh lebih banyak editor, karena nanti editor di sini tugasnya itu membaca semua naskah, kemudian membetulkan ejaan, kesalahan penulisan, juga kesalahan kebahasaan. Misalnya ada istilah-istilah asing, istilah Arab, istilah Inggris yang kira-kira belum dicetak miring, kalian harus cetak miring. Kemudian ada titik koma yang belum pas, ada ejaan yang harusnya digabung tapi dipisah, yang harusnya dipisah tapi digabung, itu tugasnya editor. Untuk mempermudah tugas editor, saya ingin setiap penulis di sini wajib mengedit sendiri esai yang dibuatnya. Jadi paling tidak esai yang kalian sudah buat itu sudah melalui tahap editing mandiri. Jadi ketika teman-teman sudah ingin mengumpulkan naskah ke koordinator, paling tidak naskah yang teman-teman buat itu sudah melalui tahap editing mandiri gitu. Kemudian masuk ke desainer. Desainer itu nanti membuat cover depan, kemudian belakang. Jadi cover itu meliputi depan, punggung, dan belakang. Misalnya di sini saya tampilkan satu contohnya. Di sebelah kanan kursor yang saya arahkan, ini judulnya Kemerdekaan Adalah Perahu, ada covernya besar. Ini cover depan. Kemudian yang kecil ini yang nantinya akan ditekuk jadi satu buku, Kemanusiaan Adalah Perahu, ini judulnya. Ini disebut punggung buku. Kemudian sebelah kiri ini cover belakang. Nah, punggung buku ini nanti dibuat lebarnya disesuaikan dengan jumlah halaman esai yang teman-teman buat. Untuk menentukan berapa ketebalannya, teman-teman butuh web atau butuh website pihak ketiga. Jadi di sini sudah saya siapkan, misalnya oke, ini agak sedikit gangguan ya. Ini masih membagikan layarnya. Oke, sudah nampak. Jadi nanti teman-teman untuk menentukan ketebalan punggung buku ini cukup ketik saja di Google. Ini biasa saya pakai ini dan ini insya Allah akurat. Pahameru punggung buku, ketik saja begitu. Kemudian klik yang ini, calculated depth of or width for the spin book. Jadi ini nanti kalkulator punggung buku, atau biasa kalau disebutkan sebagai spin begitu. Misalnya kalian isi 70 gram ya, karena biasanya percetakan buku itu menggunakan 70 GSM. Kemudian paper type atau jenis kertasnya kalian isi book paper. Kemudian cover diisi soft cover. Misalnya di sini jumlah halaman kalian ibaratnya ada 250 halaman ya. Kemudian kita kalkulasikan. Oke, punggung buku yang harus kalian buat ketebalannya itu 17 mm, jadi 1,7 mm. Nah, ini nanti yang akan kalian buat desainnya di Corel Draw bebas, di Canva boleh, di Photoshop boleh. Yang penting saya tidak peduli kalian buatnya pakai apa, yang penting hasilnya bagus begitu. Nah, ini saya punya satu contoh cover yang dibuat oleh penerbit Nusantara Raya. Ini saya bagikan, ini kebetulan cover tadi ya, buku Bu Dr. Enung. Misalnya di sini kita lihat, ini cover depannya. Kemudian ini ada punggung bukunya, yang warna hijau ini. Ini juga
dibuat ketebalannya berdasarkan perhitungan dari Mahameru pengumpul tadi. Jadi teman-teman desainer silahkan diperhatikan ya, kemudian juga disesuaikan pembuatan covernya seperti apa. Oke, begitu jadi pembahasan kita pada hari ini. Ini saya ingin teman-teman itu tahu tentang proses penerbitan sebuah buku antologi, kemudian produksinya seperti apa, kemudian melayoutnya seperti apa, mengeditnya seperti apa. Dalam penyusunan project ini berlaku sampai di pertemuan 17 nanti, dan saya ingin semua naskah yang teman-teman buat antologinya itu dicetak. Jadi silakan kalian mau cetak berapapun, yang penting satu untuk saya, kemudian satu teman-teman serahkan ke prodi, dan sisanya kalian mau cetak secara mandiri untuk kalian tidak apa-apa, atau kalian butuhnya ebook juga tidak apa-apa. Yang penting dalam pengerjaan proyek ini teman-teman itu saya inginnya naik cetak, biar biar kalian itu punya pengalaman akademik yang baru, tidak hanya belajar di perkuliahan mengerjakan soal, membaca teori, tapi kalian juga melakukan penyusunan antologi buku begitu. Dan ini menjadi sebuah pengalaman akademik ya buat kalian. Itu untuk pertemuan hari ini. Nanti silakan selanjutnya di pertemuan berikutnya saya akan cek semua. Kalau misalnya dirasa sudah siap, berarti sudah tidak ada pertemuan sambil saya nunggu proses cetaknya. Untuk proses cetak, saya ingin naskah kalian itu punya label QRCBN, karena kalau untuk ISBN itu sekarang cukup lama, bisa hampir 3 minggu. Kalau QRCBN itu hanya sekitar kurang dari 2 jam nomor serisnya sudah keluar. Jadi untuk penggunaan QRCBN ini yang saya gerakkan ini kursornya. Nah, nanti teman-teman silakan bisa berkoordinasi dengan saya, dengan teman-teman koordinator. Nanti kita buatkan sebuah akun penerbitan yang kira-kira bisa membackup buku yang akan diluncurkan oleh teman-teman. Gitu. Jangan lupa nanti teman-teman koordinator, saya ingin ada rekap hasilnya, sudah sampai mana, proses pengerjaan bukunya, proses produksinya sudah sampai mana. Nanti kalau ingin konsultasi dengan saya, 24 jam saya siap, silakan kalian mau cek tengah malam juga tidak apa-apa, tapi kan saya balas ketika saya sudah bangun tidur. Oke, terima kasih sudah memperhatikan video saya. Ini pengganti pertemuan kita. Sampai jumpa di pertemuan yang lain. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.